varises dilem aja. Nah loh, itu saya sampai mikir berapa kali ya, varises kok dilem? Apa maksudnya dilempar atau gimana gitu ya? Nah untuk itulah sekarang di IMC Podcast Corner saya sudah bersama Dr. Londung Brisman dari IMC Tangerang. Halo dok. Halo. Nih saya coba menghafalkan gelarnya dokter. Dr. Londung Brisman, spesialis bedah, subspesialis vaskular dan endovaskular konsultan. Gimana? Wah hebat Sah? banget. Sah. Oke, dok, ini menarik banget ya. Varises kok dilem? Yang kita tahu nih ya sebagai awam, ya varises itu kan ada tonjolan seperti urat-urat yang mungkin warnanya kadang hijau, kadang bisa sampai ungu, biru keunguan gitu ya. Paling banyak biasanya ditemukan di lutut belakang, tapi ternyata beberapa kali saya ngobrol juga sama beberapa dokter di rumah sakit IMC, nggak cuma di lutut loh gitu kan, nggak cuma di kaki, ada di beberapa daerah gitu kan. Oke, sebelum kita ke lemnya nih, kita mungkin ingetin sobat IMC, selain di kaki emang varises ini bisa ada di mana aja dok? Seperti yang mungkin sudah banyak didengar, varises tuh bisa ada di beberapa tempat, hanya penyebutannya aja beda-beda. Misalnya kalau varisesnya ada di dekat buah zakar, kita sebutnya varikokel. Varikokel, oke. Kemudian kalau di dubur kita bilangnya atau menyebutnya ambeien dikenalnya gitu kan, atau hemoroid. Oh berarti hemoroid itu masuk kategori Varises juga. Varises juga. Oke. Kemudian ada yang varisesnya di kerongkongan. Makanya keluhannya kadang ada orang sampai yang muntah darah gitu. Perdarahan dari kerongkongannya. Itu ternyata ada varises di kerongkongannya. Terus ada juga varises di dekat hindung telur atau bahasa kerennya pelvic congestion syndrome atau pelvic congestion disease. Nah, itu varises di daerah hindung telur. Jadi ada beberapa tempat varises hanya penyebutannya aja berbeda. Random ya si varises ini ya. Benar. Ada di mana-mana loh dia. Yang kita pikir cuma ada di kaki, ternyata ada di kerongkongan, ternyata ada di indung telur, ada di buah zakar. Iya. Dia seneng banget ada di mana-mana dok. Betul. Ya intinya sih yang kelemahan dari pembuluh darah balik bisa di mana aja tempatnya. Orang awam banyaknya mengenal sebagai varises sih. Oke, ini pasti banyak yang penasaran sobat IMC. Hah, dilem? Gimana kok bisa itu varises dilem gitu loh dok? Jadi metode penata laksanaan varises yang sekarang ini berkembang banyak caranya. Banyak caranya. Jadi kalau kita fokusin nih sekarang varises bicara yang di kaki nih ya, yang di kaki nih dari mulai disuntik itu yang tadi sempat disinggung kan, misalnya dia di belakang lutut yang halus-halus atau orang yang mau masuk tentara tuh suka ada varisesnya minta suntik. Kemudian ada juga yang cara pembedahan terbuka, kita sayat di pangkal paha, disayat di daerah kaki, kita masukin kawat, kita tarik pembuluh darahnya. Nah, kemudian ada lagi makin berkembang. Mungkin sobat IMC juga udah banyak dengar menggunakan teknologi laser katanya kan gitu. Atau endovenous laser ablation atau endovenous laser therapy gitu. EVLT atau EVLA nama lainnya kan. Belum selesai itu hype-nya kan gitu kan. Muncul lagi nih yang lain lagi. Endovenous microwave ablation. Jadi pakai energi microwave. Jadi bukan buat manasin makanan doang gitu. Buat manasin varises biar hilang juga bisa rupanya. Kan gitu. Jadi teknologi makin berkembang. Jadi makin banyak pilihan. Makin banyak pasien punya opsi gitu. Dan yang kemudian muncul lagi yang sekarang ini ya, non-thermal non-tumescent ablation varises. Nah jadi dia nggak pakai energi panas, dia nggak pakai tumescent. Tumescent tuh semua yang dilakukan tindakan laser untuk varises atau menggunakan microwave tuh biasanya kita kasih tuh cairan tumescent untuk melindungi supaya nggak terkena luka bakar
varises yang mau kita tutupnya. Nah, kalau yang sekarang itu kita nggak pernah suntik-suntik lagi, kita kasih cairan tumescent. Benar-benar kita masukin suatu cairan, di mana cairan tersebut bisa membuat darah yang di dalam pembuluh darah itu menutup. Dia berhenti berjalan, jadi nggak bisa lewat lagi. Jadi makanya namanya non-thermal non-tumescent ablation. Jadi banyak merek-mereknya yang sudah ada di Indonesia. Keuntungan dari ini, kita nggak perlu pakai energi panas, kita nggak perlu suntik-suntik lagi gitu. Dengan kata lain ya itu dilem itu tadi ya. Betul. Dok ya. Cairannya itu sifatnya seperti dilem, jadi di-glue, ditutup begitu. Bayangan kita kan lem itu Iya. Aibon. Betul. Bukan lem yang itu orang anak-anak jalanan ya, ngelem. Bukan orang ngelem ya. Nah, tapi kelebihan dari tadi kan dokter udah sangat jelas banget ya bagaimana penanganan dari varises itu dari mulai yang A, B, C, D. Yang di lem ini yang ya kita bahasa awamnya aja ya dok ya, di lem. Itu apa kelebihannya dok? Ya itu tadi kelebihannya. Pasien nggak perlu ada disuntik-suntik tumescent itu, dan yang paling signifikan kan ada beberapa pasien yang alergi dengan stocking kan. Kalau orang menggunakan energi panas, energi microwave itu harus pakai stocking. Kalau ini nggak perlu pakai stocking, langsung pulang. Oke, jadi ini justru yang terbaru dan tercanggih, bisa dibilang gitu dok? Tercanggih belum ada penelitian secara pasti, tapi opsinya jadi banyak pasien. Kalau dia alergi sama stocking, dia bisa pakai yang ini. Ada alergi yang pakai energi laser misalnya, dia bisa pakai energi microwave, macam-macam. Ini bisa diaplikasikan di semua area atau hanya di untuk area di kaki. tertentu? Oh, hanya di kaki aja. Sampai saat ini yang dipakai untuk di kaki. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa aja nanti satu saat di tempat yang lain bisa dipakai di lem, misalnya di kerongkongan atau di di dalam dekat rahim itu yang di indung telur, bisa aja kita pakai lem. Who knows, siapa tahu makin berkembang kan tapi teknologinya. saat ini masih di kaki dulu ya dok ya. Betul. Karena memang saya yakin pasti teknologi kedokteran selalu ada aja ya dok ya. Tren terbarunya gitu ya dok ya. Oke. Kalau misalnya kita menggunakan teknik ini dok, ada kemungkinan akan kambuh lagi atau memang bisa sembuh total atau seperti apa dok? Untuk yang ini, yang non-thermal non-tumescent ablation ini, dia tuh ada mensyaratkan untuk diameter pembuluh darahnya maksimal 10 mm, sekitar 1 cm. Kalau untuk yang lebih besar lagi dari 1 cm, memang disarankan lebih baik pakai yang energi panas gitu. Yang ditakutkan kalau terlalu besar, cairannya itu tidak bisa menutup secara sempurna pembuluh darahnya. Kalau diameternya terlalu besar. Nah, jadi terlewat gitu cairannya. Ya itu yang perlu diperhatikan untuk pemakaian non-thermal non-tumescent ablation. Itu aja sih. Non-thermal tumescent non-tumescent ablation. Iya. Itu namanya panjang. Panjang. Kalau merek dagangnya pendek-pendek semuanya. Tapi kan nggak enak kita ngomong merek dagang ya di sini ya. Jadi sobat YMC ini harus hapalin ya. Tadi kita udah coba hapalin gelarnya dokter. Sekarang hapalin tuh lemnya varises apa namanya. Benar. Oke, dok, ini ada beberapa pertanyaan ya dok ya dari netizen. Yang ditanyakan sama Mbak atau Mas nih yang satu ini ya. Ini kalau misalnya di lem bisa lepas atau enggak? Gitulah bayangan kita kan lem suatu hari kadang ada aja bisa lepasnya gitu ya dok ya. Jadi bahan dari lem ini cairannya namanya cyanoacrylat. Cyanoacrylat itu begitu dia terkena cairan darah, dia langsung mengeras saat itu juga. Langsung mengeras, menutup seluruh pembuluh darah. Maka
lama operasi pun jadi lebih singkat. Saya Kira-kira sih berapa lama durasinya? 15 menit. 15 menit? Iya. Wow. Kalau kita pakai yang non thermal, yang pakai energi panas, mungkin sekitar 45 menit, 1 jam kita selesaikan. Kalau ini bisa sampai 15 menit. Max saya sih 30 menit selesai gitu. Karena kita benar-benar kayak kita posisikan selang untuk mengeluarkan cairannya di dalam pembuluh darah, kemudian sambil disemprotkan lemnya itu sambil ditarik selangnya, sudah kita pijit halus, nutup seperti itu. Jadi memang jauh lebih singkat dibanding itu. Yang menggunakan energi panas sudah singkat, ini lebih singkat lagi, gitu. Ya. Dan tidak perlu pakai stocking, gitu. Mungkin nanti berapa tahun lagi operasi 5 menit selesai. Bisa. Who knows? Siapa tahu kan kita. Iya, kereta aja kan semakin cepat sekarang, ya kan. Ke Bandung cuma 30 menit, operasi juga gitu ya, Dok ya. Betul. Iya, teknologi makin maju. Iya, oke. Oke, satu lagi nih, Dok. Nah, varises itu berhubungan dengan pembuluh darah ya, Dok ya. Jadi untuk kesehatan pembuluh darah apa yang harus kita lakukan supaya tidak muncul varises? Pertanyaan ini sering kali muncul. Penyebab varises kan sampai sekarang kita nggak tahu penyebab pastinya. Hanya dia banyak faktor resiko, dan faktor resiko itu saling berkombinasi satu dengan yang lainnya. Misalnya berat badan berlebih, lifestyle, kemudian ternyata dia punya faktor keturunan, kemudian dia sering melahirkan gitu, kalau perempuan, atau pengaruh hormonal bisa terjadi. Jadi kita nggak bisa bilang melakukan sesuatu pasti akan terhindar dari varises gitu. Faktor usia juga menentukan. Makin tua katup-katup pembuluh darahnya juga makin lemah, ya bisa jadi aja kena varises gitu. Hanya memang salah satu bentuk pencegahan kan jangan banyak statis, jalan supaya mekanisme pompa di betis kita berjalan dengan baik, aliran lebih lancar seperti itu. Berenang, gitu. Kemudian jalan pagi atau jogging itu sangat baik untuk kesehatan dari pembuluh darahnya. Oke, iya, balik lagi ya ke hidup yang sehat, terus juga ya selain makanan. Kalau khusus untuk varises adalah kita jangan jadi generasi mager gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Harus ada aja yang dilakukan gerakan. Kalau misalnya memang kerjaannya memang mengharuskan di depan meja, kan gak ada salahnya sesekali kita ya berdiri, jalan, bikin kopi. Iya, betul. Ke pantry ya. Pantry gitu ya. Dr. Londung, terima kasih banyak. Ya. Udah ngobrol-ngobrol sama saya. Terima Sesuatu kasih. yang sangat ini harus banget diketahui sama Sobat TMC, apalagi yang mungkin punya masalah varises. Ternyata ada alternatif penanganan terbaru ya seputar varises, yaitu masih ingat namanya non-thermal non-tumescent ablation ya, bersama Dr. Londung Brisman, spesialis bedah, subspesialis bedah vaskular dan endovaskular konsultan. Iya. Oke, dan jangan lupa juga buat Sobat TMC yang pengen tahu nih jadwalnya Dr. Londung, bisa download aja ya IM-Care, karena di sana kita bisa cek jadwal dokter, jam berapa, hari apa. Kemudian kalau Sobat TMC sudah berobat ke rumah sakit TMC, itu bisa ada historinya gitu ya, Dok ya. Jadi kita bisa lebih mudah cuma lewat tangan aja, klik udah selesai gitu ya. Oke deh, kalau gitu kita ketemu lagi di IMC Podcast Corner berikutnya bareng saya Leni Diandra. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Bye.